Doa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ketika seorang berdoa semakin lama, semakin khusyuk, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Maka dalam Islam ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam berdoa. Sehingga doanya itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan pahala besar yang berlipat ganda. Di antara adab dalam berdoa, yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat ya. Meskipun ini tidak wajib tetapi ini utama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berada di Badar, maka beliau berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sedang bertemu pasukan di Badar, maka fastaqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Maka Nabi menghadap ke arah kiblat, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menangkan perang Badar di tahun 2 Hijriah tersebut. Ini yang pertama. Jadi antara adabnya adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan dalam berdoa ini dibagi dalam 3 cara. Yang pertama adalah mengangkat tangan secara standar ya, yaitu dengan menggabungkan 2 telapak tangan dan diangkat setinggi dada. Nah, seperti ini, ya, ini yang standar. Kemudian ada juga nanti doa, ini hukum asalnya ya. Kemudian ada juga lagi doa yang menggunakan isyarat telunjuk ketika berdoa saat khutbah Jumat dan yang semisalnya. Ada juga nanti doa ketika genting. Maka cara mengangkatnya adalah tinggi-tinggi ke langit. Sampai disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah tampak putih ketiaknya. Jadi angkat tinggi-tinggi ke langit ya. Sampai kelihatan terbuka ketiaknya. Itu 3 cara mengangkat tangan dalam berdoa. Adapun tempat mengangkat tangannya kapan? Ketika ada nas dalil yang menyebutkan bahwasannya Nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan, maka kita ketika itu mengangkat tangan. Misalnya ketika kunut, witir ya, maka kita mengangkat tangan. Sebagaimana ada nas dalil dalam masalah itu. Ketika tidak ada nas dalil atau ada dalil yang menyebutkan Rasulullah berdoa dengan tidak mengangkat tangan, tidak ada keterangan mengangkat tangan, maka kita tidak perlu mengangkat tangan. Misalnya contohnya doa makan, doa masuk masjid, doa berpakaian, dan yang semisalnya. Itu semua redaksi dalilnya tidak disebutkan Rasulullah mengangkat tangan. Sehingga tidak perlu mengangkat tangan. Adapun untuk doa-doa umum, misalnya doa ketika adzan dan iqamah, doa di sepertiga malam terakhir, yang umum disebutkan waktu yang mustajab, tidak ada keterangan mengangkat tangan atau tidak, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dianjurkan. Sebagaimana disebutkan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala itu dermawan dan malu dari hambanya yang berdoa dengan mengangkat tangannya dan kemudian mengembalikannya dalam kondisi kosong tidak dikabulkan. Ya, jadi dianjurkan untuk mengangkat tangan dengan 3 cara tadi, dengan 3 posisi yang sudah kita sebutkan. Kemudian mengawali doa dengan pujian dan salawat. Hendaknya seorang tidak langsung ke inti yang diminta, tapi bersalawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya begitu. Dan salawat ini, pujian dan salawat ini bisa diletakkan di awal doa atau di akhir doa. Atau awal doa saja tanpa akhirnya. Ini juga boleh. Sebagaimana disebutkan oleh dalam sebuah riwayat ya, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati lam yumajjidillah. Rasulullah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya tanpa memuji Allah, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada salawat untuk Nabi. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajala hada. Kata Nabi, orang ini terburu-buru. Hendaknya diawali dulu dengan salawat, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan berdoa dengan suara yang lirih. Bukan dengan teriakan, dengan suara yang keras, tapi lirih, berbisik begitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Mohonlah kepada Rabbmu dengan tadarru', dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kelima adalah berharap agar doanya dikabulkan.
Jadi ada keinginan, ada dorongan bahwa doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihu lahu." Kata Nabi SAW, ketika kalian berdoa maka hendaknya kalian bertekad bersungguh-sungguh agar doanya dikabulkan. Jangan dia mengatakan, ya Allah kalau engkau mau maka kabulkan, jika enggak maka terserah engkau ya Allah. Karena Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipaksa. Yang keenam adalah memilih waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Waktu yang mustajab dalam berdoa yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Karena ketika itu Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir." Rabb kalian tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu mustajab yang paling utama. Kemudian ketika sujud dalam sholat, ketika adzan dan iqamah, kata Nabi, "Ad-du'a'u la yaruddu bainal adzani wal iqamah." Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuka puasa, ketika awal-awal rintik-rintik turun hujan, dan yang lainnya. Itu akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dalam berdoa. Ketika seorang muslim dan muslimah memperhatikan adab dalam berdoa, maka insya Allah doanya akan cepat dikabulkan. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda karena dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah ibadah.